Putusan Mahkamah Agung yang mengubah vonis Ferdy Sambo dari hukuman mati ke seumur hidup jadi sorotan warga sepekan terakhir. Diskon 50% hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun penjara yang menjadi 10 tahun juga disoroti warga. Ya, dengan memiliki hak peninjauan kembali, hukuman Ferdy Sambo CS masih berpotensi berkurang. Lantas seperti apa publik menilai putusan Mahkamah Agung yang seolah memberikan diskon besar bagi para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini? Selengkapnya dalam Kopi Pagi Komentar Pilihan Liputan 6 Pagi. Terdakwa Ferdy Sambo, SH, SIK, MH, putusan PN, pidana mati, putusan PT menguatkan menjadi pidana penjara seumur hidup. Putusan Hakim Mahkamah Agung yang mengubah hukuman mati Ferdy Sambo menjadi seumur hidup menuai sorotan. Hukuman Ferdy Sambo pun berpotensi berkurang lagi jika dirinya mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sebuah hak yang tak dimiliki jaksa ataupun korban jika tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung. Lantas seperti apa nantinya muara hukuman Ferdy Sambo CS? Kita simak selengkapnya dalam Kopi Pagi Komentar Pilihan Liputan 6 Pagi. Mahkamah Agung lewat putusannya telah membatalkan hukuman mati pada Ferdy Sambo, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis ex Kadif Propam Polri itu kini menjadi penjara seumur hidup. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Respons putusan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung menghormati keputusan MA yang menyunat vonis Ferdy Sambo. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menilai keputusan Mahkamah Agung sudah mengakomodir semua tuntutan jaksa penuntut umum. Seluruh pertimbangan dan tuntutan dari penuntut umum masuk atau diakomodir dalam satu putusan. Ya, misalnya bahwa tuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Ferdy Sambo, sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah seumur hidup, dan diputus juga seumur hidup oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Hal berbeda diungkapkan ahli hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Ia menilai ada kejanggalan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Ya kan nggak logis. Kalau ditolak kasasi, ya, tapi ada perbaikan amar, gitu kan. Itu kan nggak masuk akal, gitu kan. Kalau tolak itu ya sudah ditolak kan. Kok ada amarnya diperbaiki, logikanya gini. PNPT menghukum sekian tahun dengan pertimbangan bla bla bla. Pertimbangannya disetujui, ya, tapi amarnya berbeda. Ya, ketika hakim menjatuhkan hukuman X, Y, Z, A, B, C, itu kan dipertimbangkannya itu. Satu itu, dulu itu logika dulu ya, hukum terus logis. Kedua, kasasi itu kan ada 253 KUHP, ya. Nah, 253 KUHP itu, ya, itu atas dasarnya di awal dulu di pasal 3, ajas legalitas. Pengadilan tuh kalau mengadili, ya, dari sistem peradilan tuh ya, di pasal 3 ajas legalitas. Penyidikan, penuntutan, sampai kasasi itu harus menggunakan undang-undang ini, yaitu KUHP. Di KUHP itu ada pasal 253. Jadi dalam pemeriksaan kasasi itu hakim hanya dibatasin 3 hal. Kalau berat ringan hukuman, bahasa Belandanya strafmat, itu tidak tunduk sama kasasi. Jadi Mahkamah Agung jangan ngubah-ngubah soal angka, karena itu bukan kewenangannya MA, itu ada 253 KUHP. Ya. Nah, tadi kan mungkin dengar. Kalau dia mau ngerubah, ya terima kasasi, terus diadili sendiri. Jangan nambah kurang, kan? Ini bukan pelajaran matematik. Sementara orang tua mendiang Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Agung. Samuel mempertanyakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim Mahkamah Agung mengabulkan sekaligus memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.
Kami sangat terkejut mendengar hal itu. Jadi awak media meminta tanggapan, sedangkan putusan pun kami tidak ngerti ataupun tidak mengetahuinya. Jadi kami merasa heran, sedangkan pengadilan tahap pertama dan pengadilan tinggi Jakarta Selatan sebelumnya kan diberitakan bahwasanya mau ada persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, begitu juga persidangan banding di pengadilan tinggi. Sedangkan di Mahkamah Agung ini, peradilan tertinggi ini tidak ada pemberitahuan ataupun disiapkan secara media. Jadi kami selaku orang tua merasa kecewa dalam hal ini. Tidak hanya Ferdi Sambo yang hukumannya diperingan oleh putusan Mahkamah Agung, vonis Putri Chandrawati bahkan mendapatkan diskon hingga 50%. Menyikapi putusan Mahkamah Agung ini, keluarga korban tidak bisa berbuat banyak, sebab korban tidak punya hak untuk mengajukan PK atas putusan MA. Lantas bagaimana masyarakat menilai putusan Mahkamah Agung dalam kasus Ferdi Sambo CS ini? Kekecewaan yang dirasakan orang tua mendiang Brigadir Joshua juga dinilai sama oleh sejumlah warga. Mereka turut menyoroti putusan Mahkamah Agung yang mengubah vonis Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Ya nggak adil sih sebenarnya sih, karena kan dari awal ucapannya itu kan hukuman mati kan, terus tiba-tiba berubah jadi seumur hidup. Kan kita nggak tahu, ya kan nanti dijalaninnya itu seperti apa hukumannya. Apakah ntar modelannya kayak Gayus Tambunan, kan kita nggak tahu, ya kan? Aneh juga dari dua keputusan dihukum mati jadi keputusan seumur hidup, walaupun itu sebenarnya berat juga sama. Gitu Bang, kalau dari segi hak manusia sebenarnya sih saya juga nggak terlalu setuju dengan hukum mati ya, kan lebih berat. Cuman kalau dari ini aneh juga, dari dua putusan hukum mati jadi putusan seumur hidup. Ya kalau menurut saya sih kurang begitu adil, tapi kalau memang keadaannya mungkin jadi seumur hidup juga termasuk mengobati lah, karena kan seumur hidup kan dia selamanya ada di penjara. Tak hanya Ferdi Sambo yang hukumannya diperingan lewat putusan Mahkamah Agung, ketiga terpidana lainnya juga mendapat diskon lewat putusan MA. Hukuman Putri Chandrawati turun setengahnya, dari 20 tahun menjadi hanya 10 tahun penjara. Sedangkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf masing-masing turun dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan 15 tahun menjadi 10 tahun. Diskon besar pada ketiga terpidana ini tentunya menambah kekecewaan ayah mendiang Brigadir Joshua. Ia mempertanyakan apa pertimbangan para hakim agung MA sehingga bisa memberi diskon besar bagi para terpidana. Hukuman Putri dari 20 tahun yang sudah diputuskan pengadilan tinggi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, begitu juga si Kuat Ma'ruf dari 15 menjadi 10, si Ricky Rizal jadi dari 13 tahun menjadi 8 tahun. Tentu dalam hal ini memang ada proses hukumnya. Tapi apa proses hukumnya kita tidak mengetahui. Kami tidak mengetahui rilisnya. Tentu seharusnya di dalam persidangan itulah hal-hal apa yang dipertimbangkan hakim di Mahkamah Agung, makanya terjadi pengurangan ini. Kita tidak mengetahui, yang kita ketahui sudah dikurangi hukuman berempat itu dalam persidangan Mahkamah Agung. Kebingungan ayah Brigadir Joshua dipahami sejumlah warga. Diskon besar yang didapati Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga dinilai janggal oleh warga. Kurang adil karena paling enggak istrinya kan punya andil juga dalam hal ini. Paling enggak tetap aja 20 tahun gitu kalau menurut saya, biar nggak terjadi lagi kayak gini. Lebih aneh lagi itu, lucu lagi gitu, dapat korting 50%. Terus terang ini mau pemikiran secara awam aja lah, saya nggak terlalu paham banget lah mengenai hukum gitu, apalagi hukum pidana saya nggak paham banget lah. Cuman kan mengenai nyawa orang lah. Ya menurut saya itu tergantung dengan hukumnya di Indonesia aja. Kira-kira adil nggak gitu? Yang selama ini kita lihat gimana peristiwa kejadiannya seperti apa gitu kan? Masalahnya kan ini nyawa Bang ya. Ya nggak adil aja sih menurut saya Pak. Karena siapa sih yang nggak sakit hati anaknya ditembak mati begitu kan? Apalagi jelas-jelas hukumnya kelihatan. Ya kan kayak apa? Bukti-buktinya jelas ya kan.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut negara tidak boleh melakukan upaya hukum lain terkait putusan Mahkamah Agung soal kasasi Ferdi Sambo CS karena putusan tersebut bersifat final. Namun Mahfud mengingatkan agar tidak terjadi kong kali kong saat dilakukan upaya hukum lanjutan oleh terpidana jika nantinya mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sistem hukum kita kalau hukum pidana sampai kasasi itu jaksa atau pemerintah tidak boleh PK. Yang boleh PK itu hanya terpidana. Jadi sebab itu ya, mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kong kali kong permainan lagi nanti di PK lalu diturunkan lagi sehingga lalu direvisi dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi itu ada final. Nah, soal PK yang diingatkan betul oleh Mahfud memang akan jadi sorotan berikutnya setelah putusan Mahkamah Agung. Sebab lewat PK, hukuman Ferdi Sambo CS berpotensi kembali mendapat keringanan. Ada upaya hukum luar biasa, namanya PK. Ya, kalau S dan kawan-kawan 4 ini mengajukan PK boleh. Kalau jaksa sudah nggak boleh, di Undang-Undang Kejaksaan yang baru itu dimungkinkan PK, tapi kan dibatalkan oleh putusan MK. Nah, kalau misalkan nanti S mengajukan PK ya boleh, kenapa enggak gitu. Sekalian aja nanti waktu PK bebasin sekalian aja. Atau dikurangi sekalian aja jadi setahun lah gitu. Kasus pembunuhan berencana oleh Ferdi Sambo CS telah menarik perhatian publik sejak awal terungkap. Bagaimana tidak, pelaku dan korban merupakan anggota Korps Bayangkara yang merupakan penegak hukum. Pelaku utamanya bahkan seorang jenderal polisi. Putusan hukum dalam kasus ini pun terus jadi sorotan publik, seolah jadi tolak ukur penegakan hukum di Indonesia. Dan di tangan Mahkamah Agung lah putusan hukum terhadap Ferdi Sambo CS bermuara. Sebenarnya ya, MA itu harapan semua masyarakat. Gitu loh. Karena dia udah kayak malaikat di dunia kan dia ini. Sebagai pengadilan. Nah, pengadilan terus naik ke MA. MA ini pertahanan terakhir gitu loh. Buat kita semua. Nah, kalau sampai di situ aja udah nggak adil gimana kita gitu loh. Ya, mungkin kurang ya. Makin pasti kan warga-warga juga pasti kan jadi kurang percaya lagi karena dengan sidang yang bertele-tele lama, terus hasilnya MA memberikan putusan yang kayak gitu kan jadi kok begini gitu kan, jadi kurang percaya sih pastinya. Harapannya pengennya lebih baik. Cuman kan kalau masih begini, bentuknya masih begini, maaf aja yang punya statusnya yang begitu ya pasti dia lebih berkuasa lah. Duit semua yang berbunyi sekarang. Kalau kita nggak ada duit kayak orang memaling singkong aja bisa hukuman 2 tahun 3 tahun penjara. Sedangkan itu singkong itu buat makan. Sedangkan ini nyawa orang yang dibunuh. Harusnya hukumannya yang setimpal atau tembak mati itu aja. Sebagai warga negara kita harus patuh kepada hukum dan untuk membayar kepatuhan itu sejatinya para penegak hukum dan juga para pengadil harus memberikan rasa keadilan kepada warga. Sebagai lembaga hukum tertinggi di negeri ini, Mahkamah Agung menjadi puncak harapan warga untuk mendapatkan keadilan. Semoga Mahkamah Agung bisa mewujudkan harapan itu dan bukan justru menggembosinya. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Rabat Irmas dan juru kamera Eko Purwanto pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.